katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat GBI Glow sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar Namamu, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita mau katakan, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka Atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau. hanya Engkau ya Tuhan. Tiada Janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada, tiada janji. seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami berterima kasih Yesus, kami berterima kasih Roh Kudus. Kami percaya hanya kuasa Engkau yang besar Tuhan. Kami berterima kasih kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang luput dari mata Engkau Tuhan di antara kami tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga rindu Tuhan untuk berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali, Ibu Saudara, masih di dalam hadirat Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau perkatakan kami punya Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan buat kebaikan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang kami mau bersyukur Yesus. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi katakan ku mau Yesus. Mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia Tuhan. Menopang. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menopang setiap kami Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu Tuhan bersyukur padamu Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, seberat apapun itu, kami mau selalu mengucap syukur Tuhan.
Karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang dengan hati yang bersyukur katakan, ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau mengucap syukur untuk segala keadaan Tuhan. Karena kami percaya kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk lebih dahsyat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat GBI Glow sama-sama kita mau katakan Shalom, Shalom. Weh, haleluya. Boleh katakan ke kanan kiri, engkau keren banget hari ini. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Katakan jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Mari sama-sama angkat tanganmu katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Angkat tanganmu katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu para jemaat GBI Glow ambil bagian ini, amin. Sama-sama kita mau katakan berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Hanya tangan Tuhan yang menopang. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Angkat tanganmu katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan Kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Katakan kau kekuatan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku.
Sambil bertepuk tangan katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Banci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi katakan dengan semangat, come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Semua jemaat GPI Glow diberkati Tuhan. Amin. Amin. Anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memanggil para anak-anak sekolah minggu kita. Kita mau satukan hati berdoa untuk mereka semua. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Baik Bapak Ibu, kita mau sama-sama arahkan tangan kita berdoa untuk anak-anak Awesome Kid. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh membawa setiap anak-anak kami ke rumah Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Juga kami mau serahkan setiap tumbuh kembang mereka. Jadikan mereka anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Juga Tuhan berkati setiap kebutuhan sandang, pangan, papan mereka Tuhan. Engkau cukupkan, Engkau Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga teringat Tuhan, biar hikmat Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka boleh membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik Tuhan. Dengan hikmat Tuhan juga mereka boleh membedakan mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk Tuhan. Berkati setiap teman-teman mereka Tuhan, kami percaya Engkau menempatkan mereka pada pergaulan yang baik dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan, usaha, bisnis, dagang, setiap orang tua anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan keadaan yang tidak menentu Tuhan di luar sana banyak kabar yang membuat kami mungkin khawatir. Tapi kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan setiap kebutuhan keluarga anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Berkati Tuhan juga setiap orang tua boleh memberikan teladan Kristus supaya mereka boleh melihat Engkau dalam kehidupan orang tuanya. Berkati juga untuk setiap kami kakak trainer Tuhan. Berkati kami, mampukan kami dengan bahasa yang sederhana, kata-kata yang mudah dimengerti. Kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan iman lebih lagi. Kami serahkan ibadah Awesome Kid ke dalam satu nama Tuhan kami yang baik. Haleluya, amin.
Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu memberkati, melindungi kami Tuhan. Musim apapun yang selalu berganti di dalam kehidupan kami, kami percaya kasih Tuhan tetap abadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Tuhan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, Yesus. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, sebesar apapun itu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. angkat tanganmu dua-dua. Dengan iman yang kami mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjadi. tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kami mau katakan Tuhan selalu menolongku, Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. dengan iman kami mau katakan, Dia mengenyangkanku amin. dan peliharaku
Satu hal yang kami percaya dalam kehidupan kami, bahwa selama Tuhan menyertai kami, apapun badai hidup kami, apapun tantangan kami, apapun penderitaan yang harus kami pikul, apapun pergumulan yang harus kami jalani, kami kuat bersama dengan Tuhan. Yang perlu kami tahu adalah Tuhan selalu ada bersama kami. Tidak sepeduli seberapa besar pergumulan yang harus kami hadapi, selama kami tahu Yesus menyertai kami, itu cukup bagi kami. Selama Yesus ada di pihak kami, itu cukup bagi kami. Sebab dari Tuhan datang pertolongan kami, dari Tuhan datang pembelaan kami, dari Tuhan datang penghiburan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan yang tidak bisa kami hadapi. Bersama dengan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Angkat dua-dua tanganmu, katakan kembali pujian. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyembah, menolong, syakarada balabada, selalu dan selalu menjagaku. pernah kau biarkan. Sehelai di rambutku, Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kau Tuhan bersama kami. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku Amin. dan peliharaku seumur. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Dia mengenyangkanku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bicaralah bagi masing-masing kami. Biar pengurapan Tuhan, hikmat, tuntunan, arahan Tuhan selalu ada bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh mengerti akan kebenaran yang akan kami renungkan bersama-sama. Dan kami percaya apa yang menjadi kebenaran itu, itulah yang memerdekakan kami. Hamba di tempat ini menyampaikan isi hati Tuhan, biar pengurapan hikmat-Mu ada atas hamba. Bahkan setiap umat-Mu yang mengambil waktu mendengarkan firman Tuhan, baik yang hadir secara onsite maupun mereka yang menyaksikan di live dimanapun mereka berada, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan ada atas kami semua. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada dalam keberkatan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam tema besar kita tentang kemerdekaan orang percaya atau menghidupi kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Saya sudah bagikan 3 hal buat setiap kita. Kerinduan saya satu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, agar kita mengerti betul ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dimerdekakan, ketika kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa, maka kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Sama-sama bilang sama saya harus setia. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya memberi tema, judul khotbah saya adalah bertanggung jawab dengan kemerdekaan kita. Ya, saya luruskan dulu bahwa kemerdekaan kita bicara tentang kita yang sudah diselamatkan, ditebus dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Supaya kita menyadari bahwa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita tidak lagi bermain-main di area sana. Ya, sama-sama bilang sama saya, jangan bermain-main lagi di area dosa. Masih ada orang kah? Sama-sama bilang, atau sungkan ngomongnya. Sama-sama bilang sama saya, tidak lagi boleh bermain-main di area dosa. Amin. Jangan kan kemarin saya udah ingatkan bahwa si jahat itu sukanya nostalgia. Dia ingatin masa lalu kita untuk kita main-main lagi kembali ke belakang. Tapi jangan sampai kita tertarik, saudara. Ya, ingat bahwa saudara sudah dimerdekakan. Dengan cara apa saudara sudah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu sesuai dengan Roma 8 ayat yang pertama, tidak ada lagi yang dapat menghukum saudara. Karena apa? Karena dosa sudah dipakukan di atas kayu salib dan saudara sudah menerima keselamatan. Itulah esensi kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, setelah kita dimerdekakan dari dosa, apa selesai? Tidak. Maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya harus bertanggung jawab. Sama seperti Tuhan menitipkan kita karunia talenta, maka saudara dipercayakan Tuhan untuk mengelolanya. Saudara punya pemimpin di tempat pekerjaan saudara, saudara dipercayakan satu dan lain hal, maka Tuhan melalui pemimpin saudara diingatkan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan buat setiap kita, apapun itu, apapun. Termasuk di dalamnya adalah keselamatan. Nah, keselamatan atau kemerdekaan yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Tentu kita pengen orang-orang yang ada di sekitar kita juga, orang-orang yang kita percayai adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memberikan hidup saudara dan saya kepadanya. Berarti saudara adalah pribadi yang percaya kepadanya dan memberi hidup kepadanya untuk melakukan sesuatu. Nah, sesuatu ini saudara mesti tahu, tanggung jawab. Nah, kita lihat dulu sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Intinya sih begini saudara ya, supaya kita tahu ketika kita sudah diselamatkan, maka jangan lagi kita hidup suka-suka kita gitu loh. Kalau kita sudah diselamatkan, kita nggak bisa lagi hidup senang-senang saya dong, suka-suka saya dong, pendeta hidup saya. Yang penting kan tujuan saya akhir sorga udah selesai. Iya kan orang kalau tujuannya, goalnya sorga saudara, maka dia nggak tahu bahwa sementara perjalanan ke sorga dia harus berdampak. Ngerti ya saudara ya? Kita menuju ke Pangandaran nih saudara. Dalam perjalanan ke Pangandaran, tujuannya Pangandaran. Tapi saudara kan nggak tiba-tiba langsung jeder, langsung di Pangandaran. Kecuali saudara punya itu, kantong Doraemon. Pintu kemana saja. Saudara mesti ngelewatin perjalanan. Nah, perjalanan menuju ke sana itu tergantung saudara. Saudara bisa bosan, saudara bisa excited, semangat untuk menuju ke sana, atau saudara biasa aja. Itu tergantung saudara. Tapi tujuannya kemana? Tujuannya ke Pangandaran. Nah, dalam perjalanan ke sana, kita yang memutuskan dalam perjalanan ini kita mau nikmatinya seperti apa. Kita mengeluh, kita komplain, atau kita enjoy dengan teman-teman yang dalam perjalanan kita. Itu sama saudara. Ketika kita dipercayakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menuju perjalanan ke sorga, kan belum saudara. Dalam perjalanan menuju ke sana, Tuhan mau ada yang harus engkau lakukan nak.
Makanya Paulus menangkap pesan itu dan Paulus bilang mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus menghasilkan buah. Jadi baik hidup maupun mati penuh dengan kepastian dalam Tuhan. Mati masuk surga, hidup berkat. Gitu loh saudara. Jadi kalaupun Tuhan masih percayakan saudara dan saya hidup, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat? Kita nguatin orang, kita menghibur yang lemah, kita mendoakan orang. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Itulah bukti tanggung jawab saudara dan saya dipercayakan yang namanya freedom, kemerdekaan, keselamatan. Bukan cuma untuk menu-menuhin sorga. Tapi ada tugas, karena kalau memang tujuannya akhir sorga, gak perlu Yesus di atas kayu salib bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Gak perlu itu. Tapi pada kenyataannya ada pesan itu. Dan pesan itu disebut sebagai amanat agung. Pesan terakhir sebelum dia pergi. Itu kan berarti pesan itu penting. Nah itulah bentuk tanggung jawab. Kita lihat dulu ya. Ini tanggung jawab juga nih saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa dibilang? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat orang yang sudah menerima keselamatan. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tugas pertamanya kuasai diri. Bilang kanan kirinya kuasai diri. Kenapa perlu menguasai diri? Karena kadang diri kita liar. Saudara, saya tanya sama saudara, lebih gampang, lebih mudah menguasai orang lain atau menguasai diri sendiri? Mengontrol orang lain atau mengontrol diri sendiri? Harus itu ya? Ngomong apa sih? Lebih mudah apa? Ngontrol istri atau ngontrol orang lain? Oh berani-berani kan? Saudara, ngatur diri sendiri itu gak gampang loh. Gak gampang. Makanya Alkitab mengajarkan kuasailah dirimu. Kenapa? Karena terkadang diri kita tuh gak bisa dikuasai. Yang pengen kita lakukan adalah yang suka-sukanya kita. Tetapi firman Tuhan bilang kalau engkau menguasai dirimu dan langkah berikutnya engkau akan ada orang banyak tinggal dalam kekhawatiran. Karena apa? Karena gak bisa menguasai diri. Salah satu yang dalam dirinya adalah pikirannya. Penuh dengan kekhawatiran, besok gimana, lusa gimana, bulan depan gimana, cicilan gimana, tagihan gimana. Karena nggak bisa menguasai diri. Tanpa penguasaan diri tidak ada yang namanya ketenangan. Tidak pernah ada yang namanya ketenangan, maka engkau sukar untuk berdoa. Orang baru bisa doa ketika semua tenang. Supaya apa? Supaya kita tahu ketika kita bisa mengontrol diri kita, kita tenang. Dan ketika kita tenang, kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Ketenangan dulu. Makanya ingat gak saudara? Ketika murid-murid ada dalam perahu, ada badai, ada angin ribut. Yesus datang, yang Yesus tenangkan bukan angin ributnya dulu. Siapa yang Yesus tenangkan? Diam, tenang. Saat itu mereka baru bisa lihat, oh itu Yesus, baru Yesus tenangkan badainya. Yang perlu tenang bukan masalahnya dulu, kita dulu yang perlu tenang. Bilang kanan kirinya, lu dulu tenang, nanti masalah lu pasti tenang. Amin. Yang perlu ditenangkan mental kita dulu. Ada banyak orang karena masalahnya hidupnya jadi gak tenang. Orang kalau udah hidupnya gak tenang, dia ngerecokin orang lain. Itu udah dampaknya, bikin orang lain juga gak tenang. Bu, kalau hidupmu udah gak tenang, lu ngerecokin laki lu pasti. Ada aja yang lu bikin gak tenang. Iya kan? Karena kalau suami udah gak tenang, udah berantakan. Kuncinya Pak, sederhana, tenangkan istrimu. Ketika kau tenang istrimu, hidupmu aman, hidupmu rukun, hidupmu damai. Nah istri tenang cuma satu kuncinya, tahu tuh? Kalau kata koordinator ibadah, doi. Epeng. Gak cukup begini sama dia, perlu yang digoyang.
Kalau begini doang. Mesti goyang suamiku. Oh gini maksudnya, oh iya. Udah gak main gini-gini. Dia bilang banyak itu, kalau udah gini boleh. Jadi pastikan tenang dulu baru engkau bisa berdoa. Tanpa ketenangan engkau tidak akan pernah bisa berdoa. Tapi tenang dapat dihasilkan ketika engkau belajar untuk menguasai diri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang ditujukan kepada orang yang sudah dimerdekakan, saudara. Bukan orang yang belum dimerdekakan, bukan orang yang belum diselamatkan, bukan. Ini orang yang sudah disampaikan kebenaran, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ikut Yesus, diingatkan lagi menghadapi keadaan yang sukar, menghadapi keadaan yang tidak mudah ini, kau harus hidup tenang. Menguasai dirimu dalam segala hal. Ya, ayat 8 perhatikan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini buah dari yang namanya kemerdekaan. Buah yang dari namanya orang yang sudah diselamatkan harus menghasilkan kasih. Dan orang yang sudah diselamatkan harus bertanggung jawab melakukan hal ini. Apa itu? Kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kasih akan berdampak kepada dosa. Orang yang hidup dalam dosa belajar dikasihi, maka dia akan mengalami kasih Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus ajarkan benci dosanya, jangan orangnya. Orangnya kita kasihi. Dosanya kita benci. Karena orang berdosa akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan tatkala dia dikasihi. Bukan dihakimi, saudara. Orang berdosa semakin dihakimi, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Orang berdosa semakin didakwa, dia akan semakin pahit. Kasih. Jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Justru harus dikasih. Karena Alkitab udah katakan, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak, bukan cuma sekedar tumpangan. Maksudnya tolong orang, bantu orang, tapi tanpa bersungut-sungut. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk nolong orang, dipercayakan Tuhan untuk bantu orang, lakukan saudara. Tapi jangan setelah itu ngegerendeng. Jangan. Atau jangan diungkit-ungkit. Lu ya, gue udah tolong ya, awas lu gak inget gue awas. Kalau saudara sudah dipercayakan Tuhan untuk tolong orang, dipercayakan Tuhan untuk bantu orang, dan saudara sudah jadi berkat bagi mereka, udah jangan diungkit-ungkit, jangan bersungut-sungut, jangan diungkit, angkat-angkat gitu loh saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara perhatikan ayat 10 ini. Saudara harus melayani, sama-sama bilang sama saya harus melayani. Jadi jangan alergi gitu, untuk melayani jangan alergi. Kenapa? Karena ayat 10 ini bilang begini. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Jadi setiap orang itu punya karunia. Layanilah orang lain sesuai dengan karuniamu. Dan jangan, tapi enakan dia ya melayaninya ya. Habis gimana? Jangan, karunia kita dengan dia berbeda. Layani sesuai dengan karunia. Kalau karunia mau menyanyi, layani Tuhan. Layani umat Tuhan dengan menyanyi. Main musik, layani umat Tuhan dengan main musik. Apapun, dan saya percaya setiap orang yang sudah diselamatkan, dia menerima Roh Kudus. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberikan karunia. Dia diberikan talenta, dan itu pasti ada. Minimal 1. Makanya Yesus pernah katakan ada yang 5, ada yang 2, ada yang... Jangan karena 1 lu gak kelola. 5 dikembangkan, 2 dikembangkan, 1 ditanam. Cuman 1, 2 aja deh yang dipakai, 5 aja yang dipakai. Mereka lebih hebat dari saya. Tuhan mau pakai yang 5, Tuhan mau pakai yang 2, Tuhan yang mau pakai 1. Sama-sama dipakai Tuhan. Hanya sekarang kita mau tahu gak karunia kita apa? Yang Tuhan berikan buat hidup kita. Itu kelebihanmu. Dan saya percaya setiap kita punya kelebihan masing-masing. Pakai itu.
untuk melayani Tuhan. Makanya Alkitab katakan, layani seorang akan yang lain sesuai. Sama-sama bilang sama saya, sesuai. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi setiap kita ini pengurus, saudara. Dari apa yang Tuhan percayakan. Itulah yang disebut sebagai tanggung jawab. Apapun kita. Jadi ketika karunia kita dititipkan Tuhan, talenta kita dititipkan Tuhan satu, kembangkan. Gali potensimu, gali. Dan pakai itu untuk melayani sesamamu. Apapun itu, saudara. Tujuannya satu, supaya melalui apa yang kita buat nama Tuhan dipermuliakan. Itu aja kok. Engkau cuma bisa berdoa, doakan orang. Tapi saya malu kalau berdoa dilihat orang. Ya udah, tutup mata. Gak usah buka mata kalau malu. Tapi jangan lupa sekali-sekali ngedip. Jangan orang ada pergi lu masih komat kami. Ngapain lu diri sendiri gitu. Jadi pastikan setiap kita melayani sesuai dengan karunia. Ayat 11, perhatikan. Jika ada orang yang berbicara, ini salah satunya nih saudara. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang, yes. Jadi tuh Petrus bilang begini, kalau ada orang yang hobinya ngomong, hobinya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jangan lu suka banyak ngomong, tapi lu pergi ke gang, ke lorong, ke tetangga, lu gosipin orang. Kan sama-sama ngomong Pak Pendeta. Yang satu ngomongin Tuhan, yang satu ngomongin kekurangan orang. Beda. Jadi kalaupun ada yang jago atau maunya berbicara terus gitu ya. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama. Jadi setelah kita diselamatkan, ada tanggung jawab. Jadi bukan cuma sekedar untuk ya udah hidup bertahan, hidup selesai. Ada tanggung jawab yang mesti kita buat gitu. Apapun itu. Dalam pekerjaanmu engkau juga bekerja sebagai orang yang bertanggung jawab. Apalagi buat kerajaan sorga. Iya dong. Kita bekerja, orang Tuhan percayakan kita bekerja dimanapun saudara. Pemimpin kita pasti maunya kita bertanggung jawab. Lu dikasih kerjaan, selesaikan kerjaan lu. Iya kan? Nah apalagi pekerjaan kerajaan sorga gitu loh maksudnya saudara. Apapun itu. Apapun yang terpenting kita tahu bagian kita, saya melayani. Mau melayani di gereja, melayani di tempat pekerjaan lu, melayani di dunia sekuler. Yang penting tujuannya banyak orang datang kepada Yesus. Itu aja. Itu aja. Ada orang mungkin dia gak buka pelayanan di gereja tapi dia khotbah terus di media sosial. Apakah itu pelayanan? Pelayani. Tujuannya satu, supaya orang mengenali Yesus. Supaya orang datang kepada Yesus dan supaya orang yang sudah datang kepada Yesus yang lemah dikuatkan. Satu dengan yang lain saling menguatkan, itu tujuannya. Makanya kan Alkitab bilang saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Jadi setiap orang yang sudah diselamatkan juga masih punya beban. Tapi tiap orang bebannya beda-beda. Nah yang kuat wajib menanggung yang lemah. Untuk apa? Untuk sama-sama berjalan. Saudara dalam murid-murid Yesus. Yang seringkali spektakuler. Itu seringkali cuman Petrus. Iya kan? Yudas juga sih. Cuman yang negatifnya dia. Petrus berkhotbah di 3.000 orang bertobat. Filipus. Cuman satu. Dia ngomong sama sida-sida dari Ethiopia. Ada orang yang gak berani ngomong di depan banyak orang. Petrus berani ngomong di depan banyak orang. Filipus enggak, Filipus beraninya one on one saudara. Jadi tiap orang punya karunia beda-beda. Tiap orang punya pemberiannya beda-beda. Tapi kerjakan itu semua dengan cara bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Klik selanjutnya, Roma pasal 14. Ayat 12.
Roma pasal 14 ayat 12 bilang begini. Demikianlah, bisa nggak? Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang sendiri-sendiri, nggak ada yang namanya rame-rame, nggak ada. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 12, setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap orang akan datangnya sendiri-sendiri gitu saudara, dalam antrian yang sama. Ya maju. Saya Glenn. Ya kamu udah melayani, ayo dapat mahkota. Ya siapa lagi maju? Satu-satu, gak bisa bilang, izin Tuhan wakilin. Gak ada yang kayak gitu. Bilang kanan kiri majunya satu-satu. Sekalipun lu suami istri Pak, Bu, majunya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena setiap orang akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan selama dia hidup ketika dia sudah diselamatkan. Makanya Roma 14:12 bilang demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang orang lain. No, tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa kita bertanggung jawab untuk menguatkan orang yang lemah. Supaya nanti ketika dia bertanggung jawab di hadapan Allah, dia kuat. Selanjutnya, Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya, apa dibilang? Kita harus memberikan pertanggungan. Semua terbuka. Semua terlihat. Gak ada yang tersembunyi saudara. Nah itulah yang membuat saudara dan saya siap bertanggung jawab. Bahkan di tempat-tempat orang yang tidak orang lihat, Tuhan lihat. Dan itu yang kau akan tanggung jawab. Dan semua itu sendiri-sendiri, gak ada yang rame-rame. Bertanggung jawab sendiri-sendiri. Dengan demikian, kalau Tuhan mau setiap orang akan datang kepadanya dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan apa yang dia sudah perbuat. Maka saya mau pastikan Tuhan akan tuntut sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Apa itu? Kemerdekaan. Keselamatan yang sudah diberikan buat kita. Apa yang sudah engkau perbuat ketika engkau sudah diselamatkan? Hah? Cuman duduk-duduk? Scroll-scroll handphone, ngumpulin pundi-pundi. Apa yang sudah kita kerjakan? Setelah kita sudah diselamatkan. Saudara jangan pikir setelah kita diselamatkan selesai. Enggak, ada tanggung jawab, ada tugas. Dan itu yang bisa kita kulik dalam diri kita. Tuhan apalagi yang Tuhan mau pakai dalam hidup saya? Apalagi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya. Oke, saya sudah diselamatkan. Oke, saya ada di tempat ini sekarang. Oke, saya ada di tempat saya bekerja saat ini. Sekarang saya mesti buat apa? Pertemukan saya dengan orang-orang yang memang saya harus layani. Pertemukan saya dengan orang-orang yang memang saya harus doakan. Tuhan mau saudara dipakai dia untuk menjadi titiknya. Titik singgung di mana Tuhan akan memakai banyak orang melalui tangan hidup saudara dan saya. Kuncinya kita mesti tahu dulu, hidup saya belum selesai sampai di sini. Dan bukan cuma sampai di level ini. Itu aja dulu. Sekalipun kayaknya kita cuma lihat, kayaknya gini-gini aja hidup. Ini bukan akhir daripada perjalanan kita, saudara. Belum. Masih panjang. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Di semua lini kehidupan kita. Sebagai pendahuluan saya catat begini saudara. Keselamatan yang memerdekakan kita dari dosa harus, sama-sama bilang sama saya harus. Harus kita responi dengan tanggung jawab terhadap sang pemberi keselamatan. Kalau ada orang bekerja dan dia mendapatkan sesuatu, itu disebut apa saudara? Gaji atau upah. Tapi kalau ada orang gak kerja,
Tapi karena ada sesuatu hal, terus dia dapat sesuatu, itu disebut hadiah. Dia nggak kerja, tapi karena ada momen tertentu, dia dapat sesuatu. Itu namanya hadiah. Tapi ini dia nggak kerja, juga nggak ada momen sesuatu apapun, tapi dia dapat sesuatu. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya anugerah. Dan itu yang Tuhan berikan buat kita. Bukan gaji karena saudara nggak kerja, bukan upah. Bukan hadiah juga karena saudara sedang tidak berulang tahun. Tapi saudara diberikan sesuatu sekalipun saudara nggak layak untuk menerima sesuatu itu. Itu disebut kasih karunia. Itu disebut anugerah. Dan itu yang Tuhan berikan buat hidup kita. Terus apakah kita mau sia-siakan itu begitu saja? Oh tentu tidak. Kita harus buat sesuatu. Kenapa? Karena kita menerima sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita terima. Dan itu diberikan buat kita. Terus kita sambil sombong-sombongnya nyerang orang. Ah, lu dosa lo, nggak kayak gua. Ah, hidup lu parah. Lah kita aja sebenarnya nggak layak, cuman dilayakan. Itu sebabnya kita perlu ingat keselamatan yang memerdekakan kita dari dosa harus kita responi dengan tanggung jawab terhadap Sang Pemberi keselamatan. Jadi semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, apapun itu, maka semakin besar tuntutan tanggung jawabnya buat kita. Kisah 5, 2, 1 talenta aja. 5 dia harus kembangkan 5. Gak mungkin yang satu ini dia minta 5, enggak. Engkau cukup kembangkan aja satu ini. 2 dia gak minta 5, dia cuma minta 2 aja double. Jadi 4. Jadi yang 5 memberikan 5, yang 2 memberikan 2. Itu gambaran di mana kita berani dan bisa dipercaya untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan dalam hidup kita tentunya saudara. Apapun itu. Nah saya percaya setiap kita akhirnya mengerti kalau kita sudah menerima kasih karunia, anugerah, pemberian. Maka kita perlu tahu dengan betul. Kira-kira yang Tuhan tuntut kepada kita tanggung jawab apa sih Pak? Minimal 4 yang saya mau bagikan hari ini. 4 tanggung jawab yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Yang pertama, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan bagi orang yang sudah dimerdekakan. Yang pertama kita baca sama-sama 3, 4. Tanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu sendiri. Ini dulu saudara, kan saudara diberikan nih kemerdekaan nih. Nah ketika saudara sudah dimerdekakan, maka saudara mesti bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang sudah diberikan itu. Itu dulu. Kita lihat dulu ayatnya deh, Roma 6 ayat 12 dan 13. Roma pasal 6 ayat 12 dan 13 bilang begini. Sebab itu hendaklah, apa dibilang? Dosa jangan berkuasa lagi di dalam. Saudara mesti bedakan mana tinggal dalam dosa, mana jatuh dalam dosa. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dia masih bisa jatuh nggak dalam dosa? Apa bedanya dengan tinggal dalam dosa? Yang bisa tadi saudara sebut dengan tinggal dalam dosa. Bedanya begini. Orang yang sudah diselamatkan dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia nggak pernah nyaman di dosa itu. Dia akan bangkit. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan terus. Dia terus diingatkan, Yang diingatkan apa? Firman. Kamu sudah tahu kebenaran. Alkitab katakan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kamu jatuh di satu spot di mana kamu itu kelemahanmu. Engkau sebenarnya gak nyaman di situ. Engkau akan bangkit. Berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Dia bukan cuma jatuh. Yang pertama dia menjatuhkan diri. Dan yang kedua dia tetap tinggal dalam kejatuhan itu. Dan itu berbeda. Orang yang tetap tinggal dalam kejatuhan dan dalam dosa itu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Lama-kelamaan dapat dipastikan dia tidak akan pernah lagi merasa bahwa itu dosa. Kenapa? Karena dia udah ada di tempat itu sejak lama. Saudara kalau tinggal di tempat yang bersih. Ketika ada sampah bau nyengat sedikit. Saudara akan bilang apa? Bau nih ada sampah nih. Betul? Saudara akan cari sampah. Tiba-tiba laki saudara di sebelah.
Oh lu ternyata bau sampah. Nggak ada lah ya di sini ya. Karena nggak nyaman hidung kita nyium sampah. Kita angkat, kita buang. Tapi berbeda ketika saudara pertama nyium, aduh males udah. Lama-lama masih kecium lagi, seminggu, sebulan. Saudara akan mulai nyaman dengan bau sampah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyaman dalam dosa. Ketika engkau sudah mulai nyaman bau sampah, engkau akan anggap itu bau yang biasa ada di rumah saya. Sehingga ketika ada orang tamu yang hidup dari luar, dia biasa hidup bersih, dia masuk ke rumah saudara dan dia bilang, wah baunya nggak enak nih, bau apa ya, nggak kecium lu gua. Kenapa? Yes. Seperti itulah orang yang tinggal dalam dosa. Orang yang nggak nyaman dalam dosa, dia akan pergi beranjak. Dia akan beres-beres rumah dia. Kenapa? Karena nggak bau, sampahnya nggak enak. Ada bau sampah di sini nggak enak. Tapi kalau orang udah tinggal di situ, nyaman di situ, hidup di situ, dan mendalami tempat itu, orang tegur dia nggak akan pernah merasa salah. Lahirlah yang namanya NPD. Dia nggak pernah tahu bahwa dia salah. Dia nggak pernah tahu kalau dia udah nyakitin orang lain. Dia nggak pernah tahu kalau mulutnya ternyata bisa menyakiti hati orang lain. Karena apa? Karena dia udah terbiasa tinggal di tempat itu. Dan dia bilang ini merupakan sebuah normalisasi yang saya lakukan. Terbiasa kok. Tapi buat orang yang sudah tahu kebenaran, itu aneh. Itu salah. Karena apa? Karena tidak tahu kebenaran. Dan dia tinggal nyaman dalam dosa itu. Karena itu pastikan dalam hidup kita saudara, kalau engkau jatuh, sadari itu jatuh. Jangan tutupi kalau itu jatuh. Kau mesti bangkit. Dan kalau ada orang-orang di sekelilingmu yang jatuh, bukan kau menghakimi, angkat dia. Jangan dakwa dia, angkat. Apa bedanya Petrus sama Yudas? Dua-duanya sama-sama jahat, dua-duanya sama-sama jatuh. Tapi Yudas tenggelam dalam dosanya, dia gak mau bangkit, dia gak mau kembali ke komunitas. Tapi Petrus, dia balik ke komunitas. Dia dipulihkan. Orang kalau udah jatuh dalam dosa, kita hakimi, kita tuding-tuding, kita jauhkan. Saya pastikan, dia akan lari semakin jauh. Kita yang sudah tahu kebenaran, bantu angkat saudara. Karena kadang orang tenggelam, kita perlu lemparin yang namanya pelampung, bukan batu yang kita lemparin. Kalau batu yang kita lemparin, kita timpukin, dia akan semakin tenggelam. Pelampung kita lemparin. Terlepas pelampungnya itu dia mau ambil atau dia putusin talinya, itu bukan urusan kita. Yang penting kita lemparin pelampung. Ada orang-orang mau ditolong tapi dia gak mau ditolong. Sama-sama bilang sama saya, kalau jatuh bangkit. Amin. Jangan tinggal di dalam jatuhan. Sadari bahwa engkau sudah jatuh. Kau mesti bangkit. Jangan tenggelam dalam kejatuhan itu. Sebab itu hendaklah dosa dan jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi yang pertama, tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan dalam orang-orang yang hidup sudah dimerdekakan. Tanggung jawab terhadap kemerdekaan itu sendiri. Tanggung jawab terhadap keselamatan yang sudah diberikan tadi. Ingat, itu bukan hasil upayamu. Bukan hasil perjuanganmu. Tapi karena kasih karunia Allah dalam hidup saudara. Pemberian. Bukan karena kita udah baik, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Masa kita mau sia-siakan itu. Jadi yang pertama, tanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang kedua, tanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan orang yang sudah dimerdekakan? Yang kedua adalah tanggung jawab untuk semakin bertumbuh dalam iman. Saudara suka gak suka, terima gak terima, kita mesti grow. Kita mesti grow up. Ya. Sama-sama bilang sama saya, gereja saya glow.
Saya harus grow. Bilang kanan kirinya, grow. Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? Karena tertanam. Kalau tidak tertanam, kau tidak akan pernah bertumbuh. Kalaupun bertumbuh karena engkau cangkokan. Cangkokan itu saudara, enak juga sih buahnya ya Om Sip. Buah cangkokan tuh ada tuh enak. Hasil cangkokan. Tapi matangnya karbit saudara. Bisa mateng, bisa terlihat mateng tapi nggak mateng. Extremely-nya busuk. Gak bisa dinikmati. Itu sebabnya kita harus tertanam gitu ya. Jadi tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab untuk semakin bertumbuh dalam iman. Nah, tolak ukurnya di mana pendeta untuk kita bisa bertumbuh dalam iman? Ya dong. Dari mana kita tahu kita udah bisa bertumbuh? Tahun 2016 kita seperti apa? 2026 kita seperti apa? Facebook aja ngingetin kok. 2016 kamu masih 65 kilo. Sekarang puji Tuhan 100. Facebook aja ngingetin. Untuk compare gitu loh saudara. Membandingkan. You yang dahulu seperti apa dengan you yang sekarang? Hidupnya udah ada perubahan belum atau tambah hancur? Tambah berubah, karakternya gimana? Hasilnya apa yang sudah dinikmati perjalanan selama melayani Tuhan, selama beribadah kepada Tuhan? Apa dampaknya? Bagaimana hubunganmu dengan istri? Bagaimana hubunganmu dengan suami, dengan anak-anakmu, dengan mertua, menantumu? Buahnya tuh kelihatan dari apa? Dari grow, dari pertumbuhan. Dan yang bisa menilai selalu saya bilang, bukan diri kita. Orang-orang di sekeliling. Jangan sungkan untuk tanya saudara. Ngomong aja tanya. Kira-kira dari tahun dulu sampai tahun sekarang kira-kira apa yang perlu saya perbaiki. Kenapa? Karena terkadang kita nggak bisa lihat yang namanya blind spot kita. Itu sebabnya kenapa Ronaldo, Messi dan kawan-kawan masih butuh pelatih sampai hari ini. Apakah pelatihnya lebih jago dari mereka? Oh tentu tidak. Tapi hanya pelatih yang bisa melihat kekurangan mereka. Kita pun demikian, orang lain yang bisa melihat kekurangan kita. Tanya sama mereka, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu saya perbaiki. Dan kalau udah dikasih tahu, jangan, itu mah perasaan lu aja kali. Jangan, kan lu yang nanya Bambang. Lu yang nanya udah gua kasih tahu terus lu ngelak. Gimana, gak usah nanya-nanya sama tetangga sono. Iya kan, kalau udah tanya dikasih tahu, oh gitu, oh iya saya bertobat gitu kalau ditanya. Ya Pak, Bu, tanya sama laki kita kalau udah dikasih tahu terima. Jangan, itu perasaan lu aja kali, gue mah gak begitu. Jangan, kan lu nanya. Ya, Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15 bilang apa? Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah pertumbuhan saudara. Terus mengalami kedewasaan, terus mengalami pertumbuhan, terus mengalami peningkatan. Secara rohani tentunya. Secara pemikiran. Menyikapi masalah, menyikapi pertikaian dengan sesama. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Ayat 14. Ini tujuannya saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kenapa ada orang-orang yang masih bisa ditarik imannya, masih bisa digoyang imannya, sehingga akhirnya pindah ke lain hati. Karena apa? Karena nggak grow, nggak bertumbuh. Orang kalau udah bertumbuh akan semakin mengenal siapa pribadi yang dia sembah. Kalau dulu hanya mengenal bagian kulit luar, sekarang udah mengenal bagian dalamnya. Maka Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dengan kekuasaan. Jadi bagaimana seorang bisa mengalami pertumbuhan dalam iman? Terus gali firman Bu, Pak, terus gali firman. Kau akan tahu siapa pribadi Allahmu. Lebih hebat dari apa yang kau pikirkan sebelumnya.
Dan itu yang akan mengubah mindsetmu. Makanya Rasul Paulus juga bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Jadi tahu dulu, cara taunya bagaimana? Terus tanam, terus tenggelam, terus percaya. Terus gali firman. Akhirnya kita tahu dan kita kenal siapa Allah kita. Jadi ada perubahan gitu loh saudara. Semakin kita mengenal pribadi Allah kita, saya percaya kita akan semakin dewasa. Gak mungkin enggak. Jadi orang yang semakin tertanam dalam firman, bukan semakin menghakimi orang lain, enggak. Dia akan semakin dewasa dalam iman. Jadi orang yang semakin bilang, oh dia orang terlihat rohani, tapi dari buahnya dia mulai menghakimi sesama dia. Oh lu gak pernah baca Alkitab lu, oh lu jarang berdoa lu, oh lu jarang ikut persekutuan. Sejatinya dia lebih cebol kerohanian daripada orang yang dia tunjuk. Walaupun terlihat sama seperti ahli-ahli Taurat. Jadi hari ini pastikan setiap kita harus bertanggung jawab dengan kerohanian kita masing-masing. Harus semakin bertumbuh, harus semakin berbuah. Karena apa saudara dikasih dalam Tuhan? Karena itu tanggung jawab kita. Dan setiap orang yang namanya anak-anak itu harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Jangan anak-anak terus. 2016 anak-anak kerohaniannya. 2026 masih anak-anak juga kerohaniannya. Harus bertumbuh. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bertumbuh. Ya, jadi yang kedua sudah dikasih dalam Tuhan. Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan buat orang yang sudah dimerdekakan. Tanggung jawab untuk semakin bertumbuh dalam iman. Ya, kalau 2016 gampang baperan. 2026 gak usah baperan. Bilang kanan kirinya, jangan baper, udah habis masa-masa baper. Denger gak sih? Ngomong kanan kirinya bilang gak usah baper. Kok baru diomongin gitu udah baper lu? Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, orang udah keluar negeri buat apa, ke bulan, udah ke mana. Kita masih baper, ya ampun. Kemana aja kita. Udah lewat masa-masa itu. Itu udah ciri-ciri orang gak bertumbuh tuh begitu. Bertumbuhlah. Dewasa dalam iman. Karena orang yang bertumbuh, orang yang dewasa dalam iman, sikapnya kepada sesama akan terlihat. Akan terlihat. Ya. Yang ketiga, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan buat orang yang sudah dimerdekakan? Yang pertama, tanggung jawab terhadap kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu sendiri. Yang kedua, tanggung jawab untuk semakin bertumbuh dalam iman. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap karunia dan talenta yang Tuhan titipkan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ayo melayani. Ayo melayani, apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Memang, saudara gini ya, orang yang melayani akan semakin banyak diperhadapkan dengan masalah. Karena kau akan bersentuhan dengan banyak model orang. Mulai dari orang yang diam, jarang tersenyum. Mulai dari ada orang senyum terus, gak bisa diam. Modelnya banyak. Tapi itulah manusia. Jangan hanya karena kekurangan kita berbeda, terus kita saling serang. Kan setiap orang punya kekurangan kan? Betul? Ada yang udah sempurna di sini? Gak ada, cuma Tuhan. Sama Andra in the backbone, sempurna. Itu kata si dia ya, kalau Tuhan mah Tuhan sendiri langsung. Jadi gak ada, jadi kita nikmati aja proses itu. Ada banyak orang gak mau terlibat dalam pelayanan karena takut itu. Takut bergesekan. Saudara, semakin kita tertanam dalam pelayanan, kita akan semakin cepat bertumbuh. Kenapa? Engkau akan semakin mengalami pertumbuhan. Karena engkau akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam modelnya. Dengan berbagai macam model. Jangan lari dari pembentukan itu. Jangan lari dari masalah itu. Hadapi. Sekalipun dia punya keunikan, gak apa-apa, unik, wajar. Ada orang yang udah tahu salah tapi nganggap benar terus. Ada orang yang benar tapi gak pernah ngaku salah. Apa bedanya? Sama lah mereka berdua. Tapi itu yang harus kita temui dalam dunia pelayanan. Jangan takut hanya karena engkau akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Saudara, bedanya dengan dunia pelayanan dengan di luar sebenarnya sama kok. Cuma di luar lebih besar aja. Gak terjadi gesekan. Alkitab kan bilang besi menajamkan besi. Manusia menajamkan. Kapan manusia bisa menajamkan samanya? Ketika terjadi gesekan. Kapan gesekan itu terjadi? Ketika dia dekat.
Tanpa kedekatan tidak akan pernah jadi gesekan. Makanya orang yang sering clash, orang yang sering ribut adalah orang yang terdekat. Orang yang semakin dekat akan semakin tahu busuknya dia. Akan semakin tahu lemahnya dia. Tapi orang yang dewasa bukan menghakimi, tapi membantu. Kenapa? Karena dia juga punya kelemahan kok. Dia punya juga kekurangan kok. Ayo sama-sama, lemah lu, kekurangan lu berbeda dengan lemah kekurangan gua. Ayo gandengan tangan sehingga ketika kita berdua kita sama-sama kuat. Itulah yang namanya pelayanan. Jalani. Gitu. Nah, itulah tanggung jawab yang saudara dan saya diberikan sama Tuhan, yaitu gunakan karunia, gunakan talentamu. Kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus 4, coba lihat. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Ini tadi bacaan kita juga ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi belajar untuk bertanggung jawab terhadap karunia dan talenta yang Tuhan titipkan. Cara tahu karunia dan talenta gimana saudara? Apa yang engkau pengen lakukan? Engkau suka sekali melakukan apa? Bawa itu, apapun hobimu, apapun kesukaanmu, pakai itu untuk melayani Tuhan. Kalau saya sukanya jalan-jalan gimana pendeta? Boleh. Lu penginjilan aja dikeliling-keliling. Tapi sambil jalan-jalan, jangan cuma jalan-jalannya doang. Ketemu orang lu injilin, ketemu orang lu injilin. Tapi lu jalan-jalan sambil liburan. Saya punya teman yang modelnya kayak gitu. Dia suka jalan-jalan, dia keliling-keliling aja gak apa-apa. Tapi dia keliling-keliling kampung, keliling-keliling desa. Bukan keliling-keliling luar negeri, enggak. Keliling-keliling kampung, keliling desa, nginjilin orang. Jadi apa yang kau excited gitu, pengen lakukan sesuatu, itu pakai untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal. Engkau suka ngomong-ngomong, buatin orang. Sampaikan firman. Engkau suka bergaul dengan banyak orang, ayo bergaul dengan banyak orang dengan beritakan firman. Apapun yang kita bisa buat, layani. Karena itu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita? Yang terakhir adalah tanggung jawab meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Apa sih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, saudara? Coba klik selanjutnya ayat. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, ini lihat saudara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 kita baca sama-sama, 3, 4. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ajarkan orang dengan cara apa? Melakukan. Ada orang yang ngajarin orang cuma dengan berbicara. Ya, tapi ada orang yang ngajarin dengan melakukan, mencontohkan saudara. Ajarkan mereka akan segala sesuatu yang aku katakan. Itu yang Tuhan mau. Sebagai tanggung jawab yang keempat. Tanggung jawab untuk mengajarkan kepada banyak orang tentang apa yang Yesus mau untuk kita lakukan buat banyak orang. Lakukan itu saudara. Ya, karena itu pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, apa dibilang? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teruskan apa yang Yesus sudah ajarkan. Kita sudah banyak belajar. Setelah kita tahu firman Tuhan bukan cuma untuk sekedar pengetahuan saudara. Kita tahu firman Tuhan bukan untuk cuma sekedar knowledge-nya. Tapi untuk melakukannya. Dengan cara apa? Lakukan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu kita belajar tentang firman Tuhan. Berapa puluh tahun kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Bertolak belakang dengan firman atau sesuai dengan firman? Kalau kita udah tahu kebenaran maka lakukan kebenaran.
Oh tapi ini si ini, si ini, si ini. Gak usah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada banyak dari kita mulai bandingkan diri kita hanya untuk menyetujui kekurangan kita. Jangan saudara. Kita punya kekurangan, jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau kita tahu orang lain punya kekurangan, jangan ikutin. Bilang kanan kiri, jangan ikutin. Amin. Ada orang gara-gara dia pemuka agama, petinggi agama, begitu dia jauh dari Tuhan, dia aja boleh, dia aja. Loh, tuh panutan kita siapa? Tuntunan hidup kita siapa? Si A, si B, si C atau Tuhan Yesus? Tentu kita akan bilang Tuhan Yesus. Nah berarti apa yang Yesus lakukan? Dan itulah yang harus diajarkan. Dengan cara apa? Bertanggung jawab untuk meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Sederhananya adalah belajar untuk bertanggung jawab untuk apa yang kau tahu sudah dengan firman Tuhan. Apapun yang kita sudah tahu tentang firman nih, jangan tolak saudara, lakukan. Apapun itu, lakukan. Ayat terakhir dalam 2 Timotius 2, ayat 2. Kita baca sama-sama, 3, 4. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu, apa dibilang? Kepada orang-orang yang juga cakap mengajar. Ini yang disebut sebagai pemuritan. Engkau sudah tahu firman, engkau ajarkan orang lain yang bisa dipercaya untuk melakukan firman, dia ajarkan kepada orang lain untuk melakukan firman, orang itu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan firman, sehingga banyak orang tahu firman. Jangan berhenti di kita, oh saya udah tahu firman udah cukup, jangan. Ajarkan orang lain dengan apa? Dengan perbuatan. Sehingga orang tanya ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa mengasihi, orang akan tanya, kok bisa sih? Ajarkan mereka. Dan pastikan mereka juga melakukan apa yang sama yang engkau sudah lakukan. Maka itulah tongkat estafet kebenaran. Dan sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan. Itulah tanggung jawab yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk diminta pertanggung jawab. Apa yang sudah kupercayakan kepadamu sebagai keselamatan yang sudah engkau perbuat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih. Katakan sama-sama, aku hidup. Aku hidup Hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini firman sudah kami dengar. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah dimerdekakan bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal, bukan karena ibadah kami diselamatkan, bukan karena apa yang kami buat dan layak kami terima maka kami diselamatkan. No, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak minta banyak buat kita saudara, Tuhan cuma minta tanggung jawab dengan segala yang sudah dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang dapat bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagimu. Dengan cara apa? Hidup dalam kebenaran. Bagaimana setiap kita hidup dalam kebenaran, tetap terus renungkan firman. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Kita yang sudah tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kehidupan kita. Hari ini kita juga diingatkan. Ketika kita diberikan tanggung jawab kepada Tuhan, maka layanilah seorang dengan yang lain. Sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Di tempat engkau berbisnis, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau sekolah, dimanapun Tuhan percayakan engkau berada. Layanilah sesamamu. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, banyak orang datang kepada Tuhan. Setiap kita diberikan karunia saudaraku, setiap kita diberikan talenta. Karena itu berani untuk mengeksplor apa yang mesti kita lakukan dengan titipan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Bertanggung jawablah untuk semakin bertumbuh dalam iman. Penderitaan, kesusahan, masalah adalah cara Tuhan untuk menumbuhkan iman saudara dan saya.
Karena itu biarlah setiap hal yang kau hadapi hari-hari ini, jangan lari, hadapi. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Bagianmu hadapi, Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk buat setiap kita menghadapi setiap apapun yang harus kita lewati. Hari ini kita juga diingatkan untuk bertanggung jawab. Melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Semua sesuai dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan. Itu kita ajarkan dengan perbuatan kita. Di tempat di mana Tuhan percayakan kita berada. Inti dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Belajarlah bertanggung jawab. Dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup. Apapun itu. Lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Sudah hamba sampaikan buat umatmu di tempat ini. Bapa, hamba berdoa. Biarlah firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Kami jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Bertanggung jawab. Melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, bisnis, dagang, usaha kami. Bahkan dalam keseharian kami, dalam perkataan, perbuatan kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Jagai hati dan hidup kami umat-Mu selalu Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga saat ini Tuhan buat mereka yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Baik sakit secara jasmani, mungkin sakit dalam pikiran, kejiwaan mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat keberkatan Tuhan. Yang terus mendidik dan mendewasakan kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga kami dapat berkata kalau hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Angkat tanganmu. Dua-dua katakan pujian ini bersama-sama. Aku ada hari ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau memampukan kami ada di rumah Tuhan, bersekutu, beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Biarlah kami terus mampu menggunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami secara bertanggung jawab. Iman kami terus bertumbuh dan kami terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami agar kami terus ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, korban syukur kami. Lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan. Agar berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan church update atau info sepekan gereja kita. Saya akan memandu Shalom, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru untuk pertama church kali update hadir kita di GBI Glow Fellowship Center, karena ada kesalahan Cabang Bandung. teknis sedikit. Berikut informasi kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Doa malam Kamis 27 Agustus 2026 pukul 7 malam bertempat di Ruko Kopomas. Glow Youth Jumat 28 Agustus 2026 pukul 7 malam bertempat di Ruko Kopomas. Kami mengundang
Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam ibadah Raya Minggu 30 Agustus 2026 pukul 11 siang dilayani oleh Pastor Glenn Latuhero bertempat di GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung, Ruko Kopumas nomor 18 B4 Bandung, disertai dengan ibadah anak. Perjamuan kasih atau Botram Minggu 30 Agustus 2026 setelah ibadah. Bertumbuh bersama dalam perenungan firman Tuhan bersama Pastor Glenn Latuhero setiap hari Senin sampai Sabtu. Renungan pagi Bible and Coffee di YouTube channel Glenn Latuhero. Renungan malam Bible and Bed di YouTube channel Bible and Bed. Layanan Radio Mestro di 92,5 FM dilayani oleh Pastor Glenn Latuhero. Setiap hari Senin dan Rabu pukul 18.40 dan setiap hari Sabtu pukul 22.15. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, dan pernikahan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi kemajuan rumah Tuhan, dapat menabur pada rekening tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dalam pelayanan ibadah, dapat menghubungi Ibu Maya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman kita untuk seminggu ke depan. Ada sedikit pengumuman tambahan dari pengurus bahwa mengingatkan kembali bahwa Botram atau jamuan kasih tadi sudah ada, tapi saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita ada jamuan kasih Bapak Ibu dari kita untuk kita. Bapak Ibu yang ingin membawa makanan atau apapun bisa dikumpul dan kita bisa makan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, Natal tinggal 100 hari lagi kurang lebih. Jadi para koordinator nanti kita undang untuk berkumpul untuk rapat membahas perayaan Natal kita, mau seperti apa kita adakan, bagaimana teknisnya secara khusus, anggaran biayanya. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada lagi tambahan dan pengumuman, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat dan menyelesaikan ibadah kita pada pagi siang hari ini. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. Amin. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak Sekali lagi, ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Itulah ungkapan iman kami ya Tuhan. Itulah ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena siapakah kami umatmu yang penuh dosa dan cela ini sehingga Engkau mampukan kami untuk ada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena kami tahu dan percaya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau bersyafaat. Kami mau saling mendoakan satu dengan yang lainnya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami saling mendoakan, maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi.
dalam keluarga kami masing-masing. Berdoa untuk keluarga kami Tuhan, hubungan suami dengan istri. Biarlah suami-suami saling mengasihi istrinya. Istrinya juga mau menghormati suaminya. Anak-anak taat dan patuh kepada orang tua. Orang tua tidak mengecewakan anak-anaknya, membuat hati mereka tawar. Tapi orang tua mau mendidik, mengajarkan anak-anak untuk takut kepada Tuhan. Biarlah saudara bersaudara saling merendahkan hati, saling mengasihi. Karena kami percaya Tuhan, ketika ada kasih dan cinta yang berasal dari Tuhan, maka kesanalah dan disanalah berkat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam syafaat kami berdoa Tuhan untuk mereka yang masih mencari pekerjaan, yang bergumul terus dan terus mencari pekerjaan. Tuhan yang tahu kapan waktunya. Dan Tuhanlah yang berkuasa memberikannya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan akan memberikan mereka pekerjaan yang tepat sesuai dengan talenta yang mereka punyai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha, dagang kami, bisnis kami. Apapun karya tangan yang kami lakukan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu dan percaya Tuhan mampu memberikan terobosan-terobosan dari manapun. Tuhan mampu memberikan hal yang dahsyat di dalam apa yang kami lakukan. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami. Agar lewat apa yang kami lakukan boleh berguna dan bermanfaat bagi keluarga kami, bagi orang di sekitar kami. Dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Di tengah syafaat kami juga kami berdoa Tuhan untuk gerejamu, GBI Glow, cabang Bandung. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja kami terus menjadi berkat bagi lingkungan, bagi sesama kami. Biarlah gereja kami terus mewartakan kabar baik. Dan gereja kami terus tumbuh dan berkembang. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat gereja kami. Secara khusus berdoa untuk gembalamu, Pastor Glenn Latuheru beserta Ibu Hilda Gerrit. Juga Tuhan tolong, biarlah penggembalaan yang gembala lakukan, gembalamu lakukan, terus eksis, terus mengembangkan gereja kami, tumbuh dan berkembang sehingga banyak jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gembalamu terus menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga jemaatmu terus bertumbuh di dalam iman akan kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah syafaat kami juga Tuhan, kami berdoa untuk Nusa Tenggara Timur yang terkena gempa bumi. Untuk daerah Sumatera yang terkena kebakaran hutan. Tuhan, belas kasihan-Mu hadir di tengah mereka. Biarlah lewat gempa, lewat bencana yang Tuhan izinkan, ada karya-karya Tuhan yang mau diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Iman mereka terus bertumbuh bahwa ada Tuhan di tengah kesesakan, di tengah pergumulan sekalipun. Tuhan hadir bersama dengan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di tengah syafaat kami juga, kami teringat untuk para ibu janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang lanjut usia. Di tengah kesendiran mereka, Tuhanlah pendamping yang setia bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan di tengah kesendirian mereka. Karena kami tahu Tuhan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus, para koordinator Praise and Worship, koordinator AWK, koordinator Awesome Kid, koordinator kaum ibu WBK, koordinator kaum pria Glow Men's Club. Apapun Tuhan yang mengambil bagian, koordinator multimedia, ASER, bahkan sekretariat, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Tuhan berikan roh kesehatan di tengah membangun gerejamu. Tuhan tolong mereka. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit sehingga mereka boleh bersekutu, boleh merancang gerejamu demi pertumbuhan, demi hormat dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga teringat juga koordinator SDK, Sorga di Keluargaku, baik Agape maupun Cibaduit juga Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di tengah syafaat kami juga berdoa Tuhan, untuk tim Praise Worship yang bertugas hari ini dan minggu depan. Tuhan berikan semangat, saling melayani. Biarlah apa yang mereka melayani untuk Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya yang berlatih boleh bisa berkumpul untuk menyiapkan persiapan di minggu depan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami teringat akan dosa dan kesalahan kami, hati kami, perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Belas kasihan-Mu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sendingkanlah telinga-Mu atas segala doa dan permohonan kami Tuhan. Kalaupun sampai detik ini belum ada jawaban doa yang kami lihat. Kalaupun sampai detik ini masih banyak pergumulan yang kami lalui. Pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, apapun itu kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena kami percaya Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji dan sembah hanya untuk Tuhan Yesus. Karena bagi Dialah yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami, ini doa kami. Dengarlah seruan kami, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, pandang Yesus dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadi berkatlah, karena untuk itu engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ya